Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang penanganan keluhan dan perbaikan jasa. Di mana kelompok kami terdiri dari Fikri Arawan 2019-262, saya sendiri Dimas Bayu Dwi A 2019-247, Muhammad Zanzam 2019-244, dan Ali Rizky 2019-254. Pengertian keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan bagi perusahaan itu sendiri dijadikan sebagai bentuk evaluasi diri dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya keluhan pelanggan, perusahaan dapat mengetahui kelemahan yang ada pada perusahaan dan memperbaiki kelemahan tersebut. Menurut pandangan para ahli tentang keluhan pelanggan, diantaranya sebagai berikut. Pengertian keluhan menurut Bell dan Ludington 2006, keluhan pelanggan adalah umpan balik dari pelanggan yang ditunjukkan kepada perusahaan yang ditunjuk bersifat negatif. Ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Bentuk penyampaian keluhan pelanggan. Pelanggan adalah respons terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau dikonfirmasikan yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja produk yang dirasakan setelah pemakaian. Dalam hal ini yang terjadi memberikan beberapa kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan pelanggan, yaitu yang pertama, pelanggan tidak melakukan keluhan, tetapi mereka praktis tidak akan membeli atau menggunakan jasa perusahaan yang bersangkutan lagi. Yang kedua, keluhan. Hal pengetahuan ini disebabkan oleh faktor derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan, tingkat kepuasan pelanggan, manfaat yang diperoleh, dan pengalaman. Sikap pelanggan terhadap keluhan, tingkat 10 kesulitan ganti rugi, dan peluang keberhasilan dalam melakukan keluhan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses penanganan keluhan pelanggan. Yang pertama, mendengarkan dan memahami. Kunci utama dalam menangani pelanggan adalah mendengarkan. Yang kedua, klarifikasi dan penyamaan persepsi. Proses klarifikasi merupakan kelanjutan dari proses mendengarkan dan memahami. Dan yang ketiga, penjelasan dan permohonan maaf. Tahap selanjutnya dalam proses penanganan keluhan adalah penjelasan dan permohonan maaf. Dan yang keempat, solusi dan mengambil tindakan. Seringkali solusi dalam menangani keluhan berhubungan dengan SOP yang ada. Saat keluhan disampaikan, dipahami, serta diklarifikasi dengan pelanggan yang bersangkutan, biasanya keluhan tersebut akan dikelompokkan. Selanjutnya yang kelima, tindak lanjut. Tahap terakhir dari penanganan keluhan adalah tindak lanjut. Tahap ini merupakan tahap yang sering dilupakan ataupun tidak sengaja dilupakan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya ada mencegah terjadinya keluhan pelanggan di masa depan. Yang pertama, kembangkan budaya perusahaan yang tidak memandang keluhan secara negatif. Banyak yang menganggap keluhan adalah sesuatu yang menakutkan dan merepotkan perusahaan. Pendapat tersebut jelas kurang tepat. Keluhan sangat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai informasi yang balik dari konsumen. Oleh karena itu, semua orang di perusahaan harus memandang positif tentang keluhan dan tidak takut akan ragu yang dihadapinya. Dan yang kedua, beri bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan pengalamannya. Perusahaan tidak perlu berdiskusi dengan keluhan. Perusahaan harus membuat mudah bagi konsumen yang untuk melakukan keluhan. Harus dibuat atau diadakan bagian khusus untuk menerima keluhan dari konsumen. Dan yang ketiga, buatlah standar prosedur pelaporan dan penanganan keluhan. Perusahaan harus membuat standar prosedur pelaporan dan penanganan keluhan. Bagaimana menerima keluhan secara langsung dari konsumen. Perusahaan yang memiliki formulir keluhan yang harus diisi oleh konsumen tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mengeluh. Pertama, konsumen akan mengeluh untuk mendapatkan kembali kerugian ekonomi, mencari dana atau layanan yang dilakukan kembali. Mereka mungkin akan mengambil tindakan hukum jika masalah tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, untuk
berlagak adalah untuk membangun kembali harga diri. Ketika bagian kerja keras agresif dengan sengaja mengimplementasikan atau membangun tidak peduli ketika bekerja di akhir kegiatan sosial, asisten penjualan dengan rekan kerja dan secara tegas meningkatkan pelanggan yang menunggu. Harga diri atau rasa keadilan mungkin terpengaruh secara negatif. Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus diperlukan dengan rasa hormat dan marah atau emosional. Maka dari itu, mereka berlagak dengan tujuan untuk membangun kembali harga diri. Next. Dampak pemulihan layanan terhadap loyalitas pelanggan. Upaya untuk merancang prosedur pemulihan layanan harus mempertimbangkan lingkungan spesifik perusahaan dan jenis masalah yang mungkin dihadapi pelanggan. Pemulihan setelah keluhan pelanggan memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan setelah kegagalan layanan dan mempertahankan niat baik pelanggan. Pemulihan layanan yang efektif memerlukan prosedur yang matang untuk menyelesaikan masalah dan menangani pelanggan yang tidak puas. Karena bahkan satu masalah layanan pun dapat menghancurkan kepercayaan pada perusahaan. Next, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Panduan penyelesaian masalah yang efektif yaitu yang pertama ada bertindak dengan cepat. Yang kedua, mengakui kesalahan tapi jangan defensif. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Anda memahami masalah dari sudut pandang masing-masing pelanggan. Yang keempat, jangan berdebat dengan pelanggan. Yang kelima, mengakui perasaan pelanggan, baik secara diam-diam atau eksplisit. Yang keenam, memberi pelanggan keraguan dari keraguan. Yang ketujuh, memperjelas langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 8. Buat pelanggan tetap terinformasi tentang kemajuan. Next. Jaminan layanan. Jaminan ini dijanjikan bahwa jika mempersembahkan layanan gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pelanggan berhak atas satu atau lebih bentuk kompensasi seperti penggantian yang mudah, murah, uang, atau kredit. Christopher Hart menjelaskan bahwa jaminan layanan adalah alat yang ampuh untuk mempromosikan dan mencapai kualitas layanan dengan mengutip alasan berikut. Yang pertama, jaminan memaksa perusahaan untuk fokus pada apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan mereka dalam setiap elemen layanan. Yang kedua, jaminan menetapkan standar yang jelas. Jaminan ini dijanjikan bahwa mempersembahkan gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pelanggan berhak atas satu atau lebih bentuk kompensasi seperti kompensasi yang mudah, dua uang, atau kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami.